Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mengenai bisnis proses kami, perusahaan Auto Force Spare Part. Kami yang beranggotakan admin, yaitu Ricky Esa Gradianto, dan yang akan menjadi purchase adalah Mutiara Nanda. Kemudian saya sendiri menjadi sales, Sutiva Diraningtyas. Kemudian yang akan menjadi accounting, yaitu adalah Nabila Azahra. Selanjutnya yang akan menjadi warehouse, itu adalah Dava Adrika. Kemudian yang menjadi point of sales itu ada Hernawati, kemudian yang akan menjadi bagian website itu adalah Dinda Novianti. Selanjutnya eh, ada alur proses PT Auto Force Spare Part. Yang pertama itu adalah customer atau vendor, kemudian akan berlanjut ke sales order, dan selanjutnya akan terjadi purchase order, kemudian dari purchase order akan menuju ke inventory atau pengecekan barang, kemudian akan terjadi delivery, selanjutnya akan terjadi accounting payment atau pembayaran. Baik, di sini ada vendor dan customer. Untuk customer sendiri, customer PT Autofox Spare Part adalah masyarakat umum dan juga perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Untuk vendornya sendiri, PT Autofox Spare Part adalah diantaranya ada Xbar Part, Halo Spare Part, yaitu penyedia produk part terbaik untuk membuat spare part berstandar nasional. Di sini ada bisnis proses customer. Yang pertama ada reservasi, yaitu customer masuk dan registrasi pada laman website perusahaan kami. Selanjutnya ada menu atau customer melihat produk yang tersedia pada menu penjualan perusahaan kami. Selanjutnya ada proses, customer melakukan order pembelian produk yang diinginkan atau dipilih. Selanjutnya dilakukan payment, customer membayar sesuai dengan bill pembeliannya. Selanjutnya, untuk bisnis proses bagian purchase. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat RFQ untuk finance. Mohon maaf, ini tadi ada terkendala jaringan, jadi akan saya lanjutkan untuk bagian bisnis proses purchase, yaitu ada RFQ, membuat RFQ untuk barang yang diinginkan, dan selanjutnya dilanjutkan pembuatan purchase order, membuat PO dari vendor yang memberikan penawaran terbaik, yang dilanjutkan reserving, penerimaan barang dari vendor sebelum masuk ke warehouse, selanjutnya payment, melakukan request untuk melakukan pembayaran dari finance. Selanjutnya adalah bisnis proses untuk bagian warehouse. Yang pertama itu calculate, yang berarti bagian warehouse menghitung dan mengelola persediaan yang tersedia. Setelah itu melakukan report dengan membuat purchase request kepada bagian purchasing apabila diperlukan. Kemudian receiving, yang berarti pihak warehouse menerima barang dari vendor dan mengelola gudang atau incoming. Dan yang terakhir itu manage, yang berarti pihak warehouse akan mengelola barang-barang sehingga kebutuhan masing-masing cabang. Selanjutnya yaitu ada bagian accounting, di mana proses bisnis di bagian accounting dan keuangan atau finance melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan pada perusahaan. Yang pertama itu mencakup ada chart of account, yaitu di mana mendaftarkan akun-akun yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada opening balance, di mana saldo awal dari tiap-tiap akun. Lalu ada aset, yaitu melakukan rekap aset. Selanjutnya itu yang terakhir ada laporan keuangan, yaitu di mana membuat laporan keuangan dari setiap transaksi.
Oke, selanjutnya ada bagian bisnis proses dari sales. Yang pertama itu ada reservation, di mana pihak sales mengelola reservasi yang dibuatkan oleh customer. Selanjutnya akan ke sales order, di mana pihak sales akan menerima sales order SO. Kemudian customer invoice, di mana pihak sales akan membuat customer invoice sesuai dengan pembelian yang akan dipilih. Selanjutnya ada proses payment, di mana customer membayar sesuai dengan tagihan. Selanjutnya ada business process point of sales, di mana pada tahap pertama itu terdapat customer. Pihak customer melakukan pemesanan barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu tahap kedua itu counter, di mana menghitung dan mengelola persediaan yang tersedia. Selanjutnya tahap ketiga ada POS system, di mana memasukkan atau menginput jumlah produk yang dipesan oleh customer. Lalu yang terakhir ada printer, di mana mencetak hasil invoice dari proses pembelian pembayaran. Lalu selanjutnya ada website, di mana plan rencana model pembuatan website perusahaan, kemudian ada desain, merancang desain sesuai dengan hasil diskusi pada tahap perencanaan, kemudian build, membangun website yang mulai diisi dengan data-data yang sesuai, kemudian ada beta, yaitu mengupload website ke hosting untuk mengetes performa dan mengecek apakah fitur yang dipasang sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, kemudian ada launch yang menampilkan website tersebut pada halaman utama domain untuk kemudian melakukan optimisasi mesin pencari agar website lebih mudah terindeks di mesin pencari. Sekian dari presentasi dari kelompok 2 mengenai bisnis proses PT Autoforce Spare Part. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.